kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan berberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengumpulkan kita kembali dalam kesempatan yang sangat berkah ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita yang terputus karena libur Ramadan dan Syawal. Insyaallah kajian pada kitab Ad-Da' wad Dawa, ya, penyakit dan obatnya, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan seputar doa. Qala al-musannif rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, wa katsiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qaumun fahtujiba lahum. Sering kita jumpai doa-doa yang dipanjatkan oleh beberapa orang. Doa tersebut kemudian dikabulkan. Wa yakunu qad iqtarana bid-du'ai daruratu sahibihi wa iqbalu 'ala Allah aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala da'wati syukran hasanati, di mana doa tersebut dikabulkan karena doa tersebut diiringi dengan keadaan atau terjepitnya keadaan orang yang berdoa, dan dibarengi dengan keseriusan, fokus orang yang berdoa tersebut, atau dibarengi dengan suatu amal soleh. Dibarengi oleh suatu amal soleh yang dilakukan oleh hamba tersebut, sehingga Allah Ta'ala mengijabahi doa tersebut sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk balasan terhadap amal soleh yang dikerjakan hamba tersebut. Au sadafat waqta ijabatin wa nahwi dzalik, atau doa tersebut dikabulkan karena bertepatan dengan waktu diijabahi doa, atau yang lainnya dari sebab-sebab dikabulkannya doa. Fayadunnu dhanu an-nasirra fi lafzi dzalika doa. Tapi sayangnya sebagian orang menyangka bahwa rahasia dikabulkannya doa tersebut pada lafaz doanya. Ada orang menyangka doa tersebut dikabulkan, sebabnya adalah karena semata-mata lafaz doanya. Fayakhuduhu mujarradan antilkal umuril lati qaranathu min dzalika da'i. Maka orang tersebut pun mengambil lafaz doa tersebut dan tidak peduli dengan sebab-sebab, ya, yang mengiringi doa tersebut yang dilakukan oleh orang sebelumnya yang doanya dikabulkan. Jadi menyangka doa tadi dikabulkan semata-mata karena lafadznya. Kemudian lalu beliau lanjutkan, wa hadza kama idzastu'mila rajul idzasta'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fantafa bihi. Hal ini seperti seorang yang mengkonsumsi suatu obat yang bermanfaat, di waktu yang pas, di waktu yang sepatutnya. Fantafabi, lalu dia pun sembuh karena obat tersebut. Fadhanna ghairuhu annastimala hadza dawa bi mujarradi kafin fi matlub. Sayangnya sebagian orang yang melihatnya mengira
hanya dengan obat tersebut saja tanpa memperhatikan keadaan-keadaan yang lain, dia kira bisa menyembuhkan tanpa melihat sebab-sebab yang lain. Sama halnya seperti itu. Ada kalanya satu obat cocok untuk seorang, dijelaskan kamu sakit seperti ini, saya dulu minum sembuh, dia minum nggak sembuh. Nah, banyak kan? Banyak. Karena waktu dia minum obat tersebut sembuh dengan izin Allah Ta'ala, bukan cuma karena obat tersebut, banyak hal yang lain. Mungkin karena kondisinya atau karena sebab yang lain dan yang lainnya. Sementara orang ini meyakini sebab sembuhnya hanya karena obat tersebut. Sama dengan orang yang tadi mengira rahasia dikabulnya doa hanya pada lafaz doanya saja. Tidak peduli dia dengan sebab-sebab yang lain, tidak peduli dengan masalah hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa, masalah maksiatnya, masalah makanannya, haram enggaknya, masalah dan lain sebagainya. Dia enggak peduli. Fa innahu yakunu bidzalika ghalitan, maka orang tersebut dengan pemahamannya jatuh pada kesalahan. Wa hadza maudi'un yaghlit fi katsirun minan nas. Dalam masalah ini banyak orang yang jatuh dalam kesalahan. Wa min hadza annahu qad yattafiq du'a'uhu bittirarin inda qabrin fayujab. Lalu Ibnu Qayyim melanjutkan penjelasannya, pembahasannya. Di antara contoh yang nyata bahwasanya bisa jadi satu doa seseorang yang bertepatan dengan keadaannya, yang mana keadaannya sangat terdesak. Karena di antara sebab terkabulnya doa itu seorang dalam keadaan terdesak, ya terhempit sudah. Seolah sudah, karena ketika terhempit seorang mukmin itu ikhlas biasanya dalam doanya. Dan waktu terhempit dia tahu bahwasanya semuanya sudah tidak bisa menolongnya, bahkan dirinya sudah nggak bisa nolong dirinya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia benar-benar al-luju ila Allah Ta'ala, pasrah total kepada Allah Ta'ala. Ini di antara sebab dikabulkannya doa. Ya, beliau gambarkan bisa jadi seorang doanya itu bertepatan dengan keadaan dia benar-benar terhempit, terjepit, darurat sekali. Kebetulan dia lakukan itu di dekat suatu kuburan. Lalu dikabulkan doanya. Fayadhunnul jahilu anna sirra lil qabri. Sayangnya orang yang bodoh yang tidak tahu mengira doa itu dikabulkan karena dipanjatkan di dekat kuburan tersebut. Salah paham dia. Karena kebodohannya tadi. Walam ya'lam anna sirra lil ittirari wa sidqil laja'i ila Allah Ta'ala. Dia tidak tahu bahwasanya rahasia dikabulkannya doa tersebut karena keadaan yang terdesak dan karena kejujuran dia dalam memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal wa habba ila Allah Ta'ala. Padahal seandainya doa tersebut dengan keadaan yang sama dipanjatkan di masjid, salah satu dari rumah-rumah Allah, tentu lebih dikabulkan lagi. Kemungkinan untuk dikabulkan lebih besar, bukan di kuburan, karena tidak ada dasarnya bahwasanya berdoa dekat kuburan lebih manjur, tidak ada. Itu. Ini perlunya kita belajar ilmu. Pembahasan berikutnya, beliau melanjutkan tentang bahwasanya doa itu ibaratkan senjata. Wal ad'iyatu wa ta'awudatu bimanzilati silah. Lalu Ibnu Qayyim melanjutkan, doa-doa dan bacaan-bacaan untuk perlindungan, untuk melindungi diri, itu posisinya sama dengan senjata. Wasilahu bidharibihi, yang namanya senjata itu tergantung yang makai. Senjata tergantung yang makai. La bihaddi faqat, bukan karena ketajamannya saja, tapi juga tergantung siapa yang makai. Famata kana silahu silahan taman la afata bihi wasaidu saidun qawi wal mani'u mafqud hasala bihin nikayatu fil adu. Ketika satu senjata adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, dan lengan
yang memegangnya adalah lengan yang kuat, sementara tidak ada penghalang yang menghalanginya, maka niscaya akan dapat menebas musuh. Wa mata takhallafa wahidan min hidai salasah takhallafa ta'zir. Tapi ketika satu saja dari tiga unsur ini berkurang, maka tentu pengaruhnya juga berkurang. Pedang tajam tapi nggak bisa pakai. Mau bunuh orang malah kena diri sendiri, bisa jadi. Ya. Berapa banyak pedang senjata udah bagus, tapi karena lemah tangannya, nggak bisa pakai, nggak bisa membunuh musuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi doa pun demikian. Doa bukan cuman sekedar lafadznya saja, tapi bersamaan dengan itu harus diiringi dengan keahlian orang yang berdoa, keadaan orang yang mendoa, bukan keahlian tapi lebih kepada keadaan. Allah Maha tahu siapa yang jujur dalam doanya, siapa yang doanya hanya di lisan tapi tidak masuk di hati. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dengan keadaan hambanya, bagaimana hambanya ini merengek karena benar-benar butuh, benar-benar terdesak, dan Allah Maha tahu. Dibanding orang yang doanya luar biasa, ya kan, doa panjang lebar, Allah Maha tahu kalau dia misalkan nggak jujur, doanya hanya di lisan tapi tidak di hati, ya hanya menangis meneteskan air mata hanya di luar saja tapi tidak di hati. Dan Allah tahu siapa yang jujur tulus di dalam hatinya. Fa idza kana du'a fi nafsihi ghairi salihin abida'i lam yajma' baina qalbihi wa lisani fi du'a aw kana thamma man min al-ijabah lam yahsul athar. Maka dari situ doanya saja itu tidak bisa. Doanya saja tidak cukup. Maka seorang berdoa dengan satu doa diterima oleh Allah Ta'ala. Ada orang lain berdoa dengan doa yang sama, belum tentu diterima. Awida'i lam yajma' baina qalbihi wa lisani fi du'a. Atau seorang yang berdoa tidak mengumpulkan antara hati dengan lisannya. Nah, ini yang saya ulang-ulang tadi. Hanya di lisan saja doa, dibaca semua. Rabbana zalamna anfusana, hanya di lisan. Hatinya kemana-mana. Rabbana atina fid dunya, hatinya mikirkan dagangannya, hatinya mikirkan apa dan sebagainya. Tidak. Muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti sama manusia. Sama manusia dilihat dohir, manusia lihat dohir. Kita dengan atasan kita yang penting kerjaanmu beres, ya kan? Dicek, ya kan? Dilihat, oh sudah, nggak peduli, nggak mana atasan kita tahu itu ikhlas atau nggak ikhlas, hatimu itu atau enggak. Yang penting kerjaanmu beres, sudah dapat balasan, dapat gaji. Tapi Allah Ta'ala bermuamalah dengan Allah nggak cukup dohir. Justru masalah batin itu yang asas. Batin itu asas dalam bermuamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah. Makanya ibadah, asul ibadah itu adalah at-tazallul wa ta'zim. Ya, merendahkan diri kita kepada Allah untuk mengagungkan Allah. Itu asas dari ibadah. Lalu bentuk itu, ya bentuk ta'zim kepada Allah SWT dengan merendahkan diri diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang dohir. Dengan sholat, ya Allahu Akbar. Ini kan bentuk merendahkan diri demi mengagungkan Allah SWT. Angkat tangan, kemudian bersedekap, kemudian ruku. Ini merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah sampai sujud. Nah, makanya tidak bermanfaat ya kecuali berangkat dari hati. Berangkat dari hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada jasad kalian, pada fisik kalian, luar kalian, tapi yang Allah lihat ada pada hati kalian. Berangkat dari sana. Tayyib, berikutnya. Ini sering ditanyakan, sering muncul pertanyaan masalah berikut ini tentang doa dan takdir. Nah, apa hubungan doa dan takdir? Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, wahahuna su'alun masyhur. Dari sinilah muncul satu pertanyaan yang masyhur, yang sering kita dengar. Annal mad'uwa bihi in kana qad qaddira lam yakun buddun min wuqu'ihi da'a bil 'abdu aw lam yad'u. Doa yang dipanjatkan
Jika memang sudah ditakdirkan, maka pasti terjadi. Mau hamba ini berdoa atau tidak berdoa. Wa illam yakun qad quddir lam yaqa. Sawaun sa'alahul abdu aw lam yas'alhu. Kalau tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi. Mau hamba ini memintanya kepada Allah ataupun tidak meminta. Ini sering muncul pertanyaan seperti ini. Baik. Maka dari sini, dari muqaddimah ini, was-was ini, dhannat ta'ifatun sihhata hadza soal. Maka ada sekelompok orang, beberapa orang mengira dan menyangka bahwa pertanyaannya ini benar. Ada benarnya juga ya. Kan sudah Allah, semua segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sudah Allah takdirkan, ngapain berdoa? Ya kan? Kalau Allah sudah takdirkan, mau saya doa atau enggak kan terjadi. Kalau enggak ditakdirkan, mau capek-capek doa, ya juga akan terjadi. Pertanyaan seperti itu. Maka sebagian orang mengira benar juga ini ya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu enggak? Ih, benar juga ya. Nah, kita jawab habis ini. Dekat. Tayyib. Fatarakatid du'a wa qalat la faidata fi. Jadi sebagian orang menyangka ada benarnya juga ya, sehingga dia pun meninggalkan doa. Tidak berdoa. Ya udah kalau gitu enggak usah doa. Tidak ada manfaatnya kata mereka. Ya tidak manfaatnya. Wa haula ma'afarti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Mereka ini, kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka ini bersama dengan kebodohan dan kesalahannya yang masuk tingkat paling tinggi, mutanaqidun, bertentangan. Bagaimana? Karena pendapat mereka ini atau pendapat yang mereka yakini ini konsekuensinya nanti adalah membatalkan semua sebab, membatalkan adanya sebab, gitu kan? Kalau memang semua ditakdirkan sehingga kita tidak perlu berdoa, mau ditakdirkan, kalau ditakdirkan terjadi, nggak ditakdirkan tidak terjadi, ngapain doa? Keyakinan ini kalau dibenarkan maka membatalkan adanya sebab. Bagaimana itu? Fayuqalu li ahadihim, kalau begitu kita bilang ke mereka, in kana syaba'u warriyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima akalta aw lam ta'kul. Kalau begitu bilang ke mereka, jika kenyang sudah ditakdirkan, ya, jika sudah ditakdirkan untukmu kenyang, ya maka pasti terjadi padamu, ya. Mau kamu makan atau tidak? Masuk akal nggak? Nerima nggak kira-kira dia? Kalau engkau memang sudah ditakdirkan kenyang oleh Allah Ta'ala hari ini, ya pasti kenyang. Mau kamu makan atau tidak? Toh kalau kamu ditakdirkan nggak kenyang hari ini, makan atau tidak juga nggak kenyang. Bilang aja seperti itu. Nah, ini bantahan untuk diri kita yang masih meyakini doa nggak bermanfaat. Doa dari sini digiring oleh beliau masuk di bagian sebab. Doa itu sama dengan sebab. Doa itu sama dengan sebab, bermanfaat. Sebagaimana makan sebab kenyang, maka doa adalah sebab dikabulkannya permohonan, dikabulkannya cita-cita. Saya lanjutkan. Wa ilam yuqaddara lam yaqa akal tamnatabul. Kalau kenyang tidak ditakdirkan padamu hari ini, maka tidak akan kenyang kau, meskipun kamu makan ataupun tidak makan. Itu bantahan sama mereka. Wa in kana alwaladu qad quddira laka fala budda min wuti tazaujata wal amata aw lam tuta. Aw wutiat, ya betul, wutita. Jika anak sudah ditakdirkan untukmu, kamu punya anak, misalkan, maka pasti terjadi padamu. Mau kau bergaul dengan istrimu atau budakmu ataupun tidak. Ini bilang bantahan ke mereka ya. Bantahan ke mereka. Wa ilam yuqaddar lak lam yakun fala hajat ila tazawuji wa tasarri wa hulum majarra. Jika tidak ditakdirkan padamu, maka tidak akan terjadi. Meskipun kau menggauli istrimu atau budakmu, maka tidak ada gunanya kamu menikah,
Nggak ada budaknya, kamu punya budak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bantahan bagi mereka yang meyakini doa tidak ada faedahnya, karena semuanya kalau ditakdirkan pasti terjadi, kalau nggak ditakdirkan tidak akan terjadi, jadi percuma berdoa. Itu bantahannya tadi. Fahal yakulu hadza akilun au adamiyun? Apa mungkin pendapat ini dikatakan oleh seorang yang berakal? Jawabannya tidak mungkin. Balil hayawanul bahimu mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qiwamu wa hayatuhu. Bahkan binatang ternak saja diciptakan fitrahnya dia, tabiatnya dia melakukan sebab demi keberlanjutan, keseimbangan mereka dan kehidupan mereka. Ya, mereka cari makan, bahkan rebutan gara-gara makanan sampai tukaran. Nah, mereka juga kawin, kan begitu, untuk melanjutkan kehidupan mereka. Binatang ternak aja tahu. Fal hayawanatu aqalu afham min haula'il ladina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Binatang saja lebih berakal kalau begitu, lebih paham daripada mereka yang seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ini sudah bantahannya. Puas sudah. Berikutnya. Wa takayasa ba'duhum. Sebagian lagi berpendapat. Sebagian lagi berpendapat lain. Bagaimana? Al-ishtighalu bid-du'a min babit ta'abbudil mahdi. Yusibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlub biwajhin ma. Yang kedua ini berpendapat begini. Menyibukkan diri dengan doa itu masuk dalam ibadah murni yang diberi pahala pelakunya, tetapi tidak ada pengaruh apapun terhadap apa yang diminta. Terhadap apa yang diminta. Jadi dia meyakini lebih baik Kak ya, ini masih lebih baik. Dia meyakini ibadah doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Perbanyak doa tidak ada ruginya. Tetapi di situ sisi sama dengan yang pertama. Tidak berpengaruh apapun. Doa tidak berpengaruh kepada apapun terhadap apa yang diminta. Tidak mempengaruhi apapun. Wala farqa 'inda hadzal mutakayis baina ad-du'a wa baina al-imsak anhu bil qalbi wal lisan fit ta'siri fi husulil matlubi. Tidak ada bedanya bagi kelompok ini antara berdoa ataupun tidak berdoa, baik dengan hati ataupun lisan, sama-sama tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak terhadap terjadinya apa yang diminta, tergapainya cita-cita yang diinginkan di dalam doanya. Wartibatud du'a indahum bihi kartibatis suqut wala farqah. Doa bagi mereka tidak ubahnya sama dengan orang diam saja. Ini bagi mereka. Doa itu kan baca doa, Rabbana dzalamna gitu, Rabbana ighfir lana. Ini kan baca. Bagi mereka sama aja dengan orang yang diam nggak ngapa-ngapain, ya kan? Yang cuma baca di hati, berharap di dalam hati, itu kan sudah harapan dan itu adalah ibadah. Ini juga salah, pemahaman ini juga salah. Yang ketiga, wa qala ta'ifatun ukhra aqyas min haula. Kelompok yang ketiga lebih cerdas sedikit dari mereka. Bagaimana pendapat mereka? Ad-du'a'u alamatun mujarradatun nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajati. Menurut mereka doa itu adalah tanda saja, sebagai pertanda saja. Ya, tanda Allah jadikan sebagai pertanda bahwasanya hajatnya akan tertunai. Seorang punya hajat, seorang punya kebutuhan. Menurut mereka, kalau seorang kemudian dimudahkan oleh Allah, diberi taufik, banyak berdoa, berarti itu tanda Allah akan menyelesaikan hajatnya. Itu bahasa mereka. Intinya mereka tidak menjadikan doa sebagai sebab. Sebagai sebab. Hanya sebagai tanda. Saya lanjutkan jelasan beliau. Fama waffaqallahu al-'abda lid-du'a kana dzalika 'alamatun lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Artinya ketika Allah Ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka
doanya tersebut, berdoanya dia itu adalah tanda dan pertanda bagi dia bahwa hajatnya telah tertunaikan. Baik. Wahada. Nah, maka yang seperti ini beliau gambarkan, beliau kasih contoh logis yang kelihatan. Kama idza ra'aina ghaiman aswada baridan fi zaman syita fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala anna yumtir. Keyakinan mereka ini tak ubahnya seperti apabila kita melihat awan hitam dingin di musim hujan, di mana awan tersebut adalah petunjuk atau tanda bahwasanya akan turun hujan. Nah, ini keyakinan mereka terhadap doa sebagai tanda tak ubahnya seperti keyakinan bahwasanya mendung hitam itu adalah tanda turunnya hujan. Ini juga salah. Kenapa? Ditambah sama beliau. Qalu wa hakadha hukmu ta'ati ma'as sawab wal kufri wal ma'asi ma'aliqab. Sama dengan itu hukum ketetapan bahwasanya ketetapan antara taat dan pahala, kekufuran, kemaksiatan dengan siksa. Bahwasanya semua itu kemaksiatan atau ketaatan itu pertanda, murni pertanda saja. Bahwasanya ketaatan itu tanda dia mendapatkan pahala, maksiat dan kekufuran tanda dia akan mendapatkan siksa, bukan sebab. Bukan sebab. Ini sudah mepet-mepet hampir benar, tapi tetap salah. Beda tentunya sebab sama tanda. Tanda nggak ada pengaruh, tanda itu bukan pengaruh, nggak ada pengaruhnya. Kalau sebab memiliki pengaruh. Dan doa bukan cuma tanda, doa itu sebab. Doa itu sebab, memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh, dampak terhadap terjadinya atau tergapainya keinginan yang dipanjatkan dalam doa tersebut. Nah, saya lanjutkan. Wa hakadha indahum al-karsru malikisar. Sehingga dengan keyakinan mereka ini, kita bawa kepada contoh yang contoh sehari-hari kita. Berarti dengan pemahaman mereka sama dengan hubungan antara memecahkan dengan pecah. Memecahkan dengan pecah. Apa bisa dibilang memecahkan itu tanda pecah? Kan enggak. Memecahkan sebab pecah. Memecahkan sebabnya pecah. Enggak bisa dibilang memecahkan tanda akan terjadi pecah, enggak. Al-harqu ma'al-ihraq, ya. Membakar dengan kebakaran. Ya, tentu bukan tanda itu. Tanda kebakaran itu mungkin banyak asap mengepul, gitu kan. Merah dan sebagainya, atau mobil pemadam kebakaran ramai itu tanda ini ada kebakaran. Tapi kalau membakar itu sebab. Nah, itu maknanya. Jadi dibedakan. Jadi doa itu bukan cuma tanda, tapi sebab. Wal izhaq ma'al qatli, menyembelih, menumpahkan darah dengan membunuh. Laisa syai'un min dzalika sababan albatah. Bagi mereka kelompok yang ketiga ini bukan sebab sama sekali. Itu bukan sebab, berdasarkan keyakinan mereka bahwasanya doa itu hanya tanda diterimanya doa, atau ketaatan tanda pahala, maksiat kekufuran tanda disiksa. Itu bukan tanda, ini sebab bukan tanda. Itu. Wa khalafu bidzalika al-hissa wal akla wasyar'a wal fitrata. Mereka semua dengan keyakinan mereka ini menyelisihi akal, menyelisihi indra, ya, dan juga menyelisihi syariat serta menyelisihi fitrah. Wasa'ira tawaiful uqala, dan menyelisihi semua orang-orang yang sehat akalnya. Bal adhaku alaihimul uqala, bahkan keyakinan mereka membuat orang-orang yang berakal mentertawakan mereka. Maka kemudian beliau mau jelaskan yang benar bagaimana. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan, was-shawabu, adapun yang benar, annaha huna qisman salisan, ada kisim bagian yang ketiga di sini. Ghairu ma dzakarahu sa'il,
yang tidak disebutkan oleh yang bertanya tadi. Wa huwa anna hadzal muqaddara bi asbab. Bahwasannya apa-apa yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebab-sebab. Apa yang ditakdirkan oleh Allah ditakdirkan oleh Allah dengan beberapa sebab. Wa min asbabihi du'a, dan di antara salah satu sebab terjadinya takdir adalah doa. Falam yuqaddir mujarradan an sababihi walakin qudira bisababihi. Tidaklah takdir itu ditakdirkan dengan tidaklah takdir itu ditakdirkan tanpa sebab, tetapi ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Ini penegasan dari Al-Imam Al-Qayyim. Salah satu sebab itu adalah doa. Wa hadza kama qaddara sab'ur riyu bil akli wasyurbi. Ini sebagaimana kenyang itu ditakdirkan karena makan dan minum. Wa mata lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Ketika seorang tidak melakukan sebab, maka tidak akan terjadi apa yang ditakdirkan. Orang yang enggak makan, ya enggak kenyang. Semua sepakat, kenyang itu takdir dari Allah Ta'ala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan mujarrad takdir sendiri dia. Bukan hanya takdir tanpa sebab. Tidak ada yang orang sehat meyakini hal tersebut, ya kan? Lapar diam gitu kan, tahu kenyang, kaget, khawatir. Justru kita heran, khawatir, sakit apa saya ini kok tahu kenyang? Ada masalah ini. Makan dulu baru kenyang. Dan semua meyakini nanti kalau saya makan pasti kenyang. Saya lapar mau makan, ini sudah fitrah, lapar mau makan, fitrah kalau makan sebab ditakdirkannya kenyang. Hewan pun tahu kalau sudah makan rame dia, yang mbek ya manggil-manggil mbek. Tahu dia. Kalau kenyang itu dengan sebab, yaitu makan dan seterusnya. Wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal wa dukhulin nar bi a'mal. Sebagaimana ditakdirkan masuknya surga dengan amal-amal soleh, dan ditakdirkan masuknya neraka juga dengan amal-amal disebabkan amal-amal yang tidak soleh. Nah, semua jadi amal-amal itu sebab, bukan cuma tanda, tapi sebab masuk surga atau sebab masuk neraka. Oh iya. Wa hadzal qismu wal haq, inilah yang benar. Baik. Fahina idin faddu'a min aqwal asbab. Dari sini ketahuilah bahwasanya doa adalah sebab yang paling kuat. Doa ada sebab yang paling kuat. Beliau letakkan paling kuat. Makanya doa bukan terakhir. Doa itu yang pertama. Kita butuh apa? Doa yang pertama. Dan merupakan sebab yang paling kuat. Sayangnya kita itu kadang-kadang lupa. Kenapa? Masih mengandalkan diri kita, masih sehat, masih kuat, masih punya banyak relasi dan sebagainya. Coba pastikan keadaan kita dalam keadaan terdesak ini, tidak ada yang menolong, pasti langsung berdoa. Pasti kita langsung berdoa. Padahal keadaan kita saat itu sama dengan saat kita sedang mutor. Karena semua dengan pertolongan Allah SWT. Semua relasi kita, harta kita, kesehatan itu kan dari Allah SWT, dari Allah SWT. Semuanya kan sama aja keadaan kita. Semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya sebab terkuat terjadinya apa yang diinginkan, kebaikan yang dicita-citakan itu adalah doa. Fa idza quddira wuqu'ul mad'u bihi bid-du'a lam yasih an yuqala faidata fi du'a. Jadi intinya beliau mau jelaskan doa adalah sebab paling kuat. Sehingga apabila ditakdirkan terjadinya apa yang diminta dalam doa tersebut, tidak benar kemudian dikatakan tidak ada faedahnya berdoa. Nggak ada yang bilang seperti itu. Kama la yuqal la faedata fil akli wasyurbi wa jamil harakati wal a'mal. Seperti sama halnya dengan orang yang mengatakan tidak ada faedahnya makan, minum, ya, amal, tidak beramal, nggak ada yang bilang seperti itu. Walaisa syai'un la asbab anfa min ad-du'a. Tidak ada satupun sebab yang lebih bermanfaat dibandingkan doa. Wala ablaq fi husulil matlub, dan tidak ada yang lebih kuat untuk terjadinya apa yang diminta. Ingat, doa yang paling kuat.
Dari mana? Apa buktinya? Beliau di sini menyebutkan yaitu contoh dari orang-orang yang paling paham terhadap agama ini, terhadap golongan orang-orang yang paling paham terhadap agama ini dalam masalah doa dan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berikut beberapa contohnya. Walamma kana sahabatu a'lamil ummah billah wa rasulihi. Kata Ibnu Qayyim, para sahabat ridwanu alaihim ajmain adalah manusia dari umat ini yang paling mengenal, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa afqahum fi dinihi, dan mereka adalah yang paling faham, paling faqih, paling faham terhadap agamanya Allah. Kanu aqwama bihadas sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Dan mereka dulu adalah orang-orang yang paling menegakkan sebab ini, yaitu doa, dengan menunaikan syarat-syaratnya, dilengkapi adab-adabnya dan yang lainnya. Ini yang terpenting, ini yang kita lupa kadang-kadang masalah doa itu. Ya, kita lalai dengan syarat-syaratnya, kita lupa dengan adab-adabnya, kita terjang penghalang-penghalangnya. Kita terjang penghalang-penghalangnya. Makanya doa nggak tembus langit, itu masalahnya di situ. Doanya nggak tembus langit, padahal doa sebab yang paling kuat untuk menggapai apapun yang kita inginkan, kebaikan yang diinginkan. Berikut beberapa contoh. Kana Umar bin Khattab yastansiru bihi ala aduwihi. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu dengan doa beliau meminta kemenangan atas musuhnya dengan doa. Wa kana a'dham jundihi bihi, dan sekuat-kuat pasukan dari beliau Umar bin Khattab adalah doa. Wa kana yaqulu li ashabihi, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, lastum tunsaruna bi kasratin, kalian itu akan dimenangkan, tidaklah kalian dimenangkan dengan jumlahnya kalian yang banyak, bukan dengan banyak jumlah kalian. Wa innama tunsaruna minas sama, tetapi kalian akan dimenangkan dengan pertolongan dari langit. Banyak berdoa itu maksudnya. Ini sahabat memberikan contoh bagaimana sebagai manusia yang paling paham, di antara yang paling paham, generasi yang paling paham terhadap din, itu yang mereka lakukan. Tidak mengandalkan tenaganya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan jumlahnya yang besar, pasukan yang besar, tapi tahu bahwa sebab yang paling ampuh doa, tanpa menafikan sebab-sebab yang lain. Karena seperti disebut tadi, sesuatu yang ditakdirkan itu memiliki sebab-sebab, bukan satu sebab ya, banyak sebab, dan yang paling kuat doa, dan juga sebab-sebab yang lainnya. Berikutnya, wa kana yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam juga sering berkata, beliau juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad doa. Saya tidak pernah khawatir apakah doa saya akan dikabulkan atau tidak, tapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana saya bisa berdoa. Faida ulhimtumud du'a fa innal ijabata ma'hu. Karena ketika kita diilhamkan, diberikan taufik untuk berdoa, maka doa tersebut akan dikabulkan. Begitu yakinnya ya, begitu yakinnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya seolah-olah beliau kalau saya berdoa pasti dikabulkan, gitu kan. Kalau saya berdoa pasti dikabulkan. Saya berdoa bukan kabulkan. Jadi saya enggak khawatir doa saya dikabulkan atau enggak. Tapi yang penting bagi saya bagaimana saya bisa berdoa. Karena kalau saya berdoa, doa saya akan dikabulkan. Baik. Faman ulhima ad-du'a faqad urida bihi al-ijabatah. Barang siapa yang diberi ilham, diberi taufik untuk berdoa, maka pasti sudah akan dikabulkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, apa nih? Pasti aku kabulkan untuk kalian. Ini kalau dalam ilmu bahasa itu namanya syarat ya.
Itu jumlah syartiyah namanya. Sebab akibat. Sebab akibat. Seolah-olah ud'uni itu sebab. Berdoalah kalian bantu. Akibatnya adalah astajib lakum. Aku kabulkan doa kalian. Jadi seolah kalau kalian berdoa pasti aku kabulkan. Itu maknanya. Kalau kalian berdoa pasti aku kabulkan. Sebab akibat. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang masyhur sekali, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Pernyataan langsung dari Allah Ta'ala. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Iza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya dia berdoa kepadaku. Ini iza juga ini termasuk huruf syarat yang bermakna sebab akibat. Jika dia berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Wa fi Sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Dalam hadis riwayat dikeluarkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Allah senang kalau hambanya meminta kepadanya. Tentu namanya senang pasti ngasih. Namanya senang pasti ngasih gitu kan. Namanya senang. Namanya senang. Kalau ada seorang datang ke kita, senang dia datang, pasti dihormati ya kan, dihormati, dikasih. Kalau marah itu beda itu kan, diusir. Ini Allah Ta'ala marah kalau kita nggak berdoa. Berarti senang kalau kita berdoa. Makna senang adalah dikabulkan doanya. Fahada yadullu ala anna ridha'ahu fi su'ali wa ta'ati. Ini hadis ini menunjukkan bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika hamba berdoa dan mentaatinya. Fa idza radiya Rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairun fi ridha. Dan apabila Allah telah meridhoinya, ketahuilah semua kebaikan karena keridhoannya. Semua kebaikan Allah berikan kalau Allah ridha. Kama anna kulla bala'in musibatin fi ghadabi wa maksiati, sebagaimana semua bala dan musibah itu karena kemurkaan dan karena maksiat kepadanya. Waqad dzakara Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhdi asaron, sebuah asar disebutkan oleh Imam Ahmad ya. Anallah, yaitu hadis qudsi. Anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku. Idza raditu baraktu, jika aku ridha maka aku berkahi. Walaisa li barakati muntaha, dan keberkahanku tidak ada batasnya. Nah ini, keberkahan Allah tidak ada batasnya. Tidak sama dengan manusia. Ya, kebaikannya ada batasnya, ada ujungnya. Nabi Allah nggak ada batasnya. Ya. Wa idza ghadabtu la'antu, dan apabila aku marah aku akan melaknat. Wa la'nati tablughu sabi'a minal waladina sallallahu alaihi. Dan laknatku bisa sampai pada keturunannya yang ketujuh. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Dan ini benar. Dan ini nyata, ini sudah ada penjelasan yang besar. Sebagaimana kesolehan seseorang itu bermanfaat bagi dia, dan bermanfaat bagi orang tuanya, dan seterusnya, juga bermanfaat kepada anak-anak keturunannya. Jadi di antara seharusnya yang motivasi kita untuk taat kepada Allah bukan cuma diri kita, tapi kita memikirkan juga orang tua kita yang banyak jasa kepada kita, termasuk juga pada anak-anak kita. Kadang orang itu nggak peduli sama dirinya, lah biarin aja saya, tapi dia sangat sayang sama anaknya. Nah maka untuk motivasi dirinya, lihat anaknya. Maka dulu sering para salafus soleh itu untuk memotivasi dirinya, dia bangun tengah malam, lihat anaknya, lalu dia bilang, demi kamu aku akan sholat yang panjang malam ini. Demi kamu aku akan sholat yang panjang malam ini. Karena tahu bahwa kesolehan dirinya juga bermanfaat untuk anak-anaknya. Maka sebaliknya, kemaksiatan bukan cuma pada dirinya, tapi kadang juga memberikan bekas kepada anak keturunannya. Waliyadzubillah, maka berhati-hati dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan
kemaksiatannya. Wallahu ta'ala bishawab. Karena keterbatasan waktu, ini pembahasan berikutnya panjang juga ini. Khairan insyaallah. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.